kalau seminggu ada saya lihat itu istri-istri pejabat belanja di Pasar Mahera. Apakah dia sanggup melakukan setiap hari seperti itu? Atau hanya sesuatu rencana agar terlihat wah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan pemirsa PTM yang sedang bahagia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi kita mau PTM dong Uronyo di edisi Kamis 17 Juni 2021, tepatnya di episode ke-48 bersama saya Narsika Sari pastinya. Dan seperti kita tahu bersama, khususnya Anda warga kota Banda Aceh pemirsa, bahwasannya pasar Penayung, khususnya pasar ikan, pasar di Jalan Kartini, di pasar Smep juga itu akan dijadikan taman wisata kuliner, dan kita akan lihat sebentar lagi seperti apa perencanaan bentuk bangunan taman wisata kuliner yang direncanakan. Ini dia. Baik pemirsa, itu dia tadi perencanaan bentuk bangunan yang akan dijadikan taman wisata kuliner, yang mana bahwasannya direncanakan oleh PUPR Kota Banda Aceh khususnya, itu mulai dari Hotel Parapat sampai dengan pasar ikan Penayung itu akan dijadikan pasar wisata kuliner. Seperti apa kemudian tema kita hari ini? Tema kita hari ini yaitu setelah pedagang di Pasar Hengkang, tepatkah pasar Penayung jadi wisata kuliner? Kita akan bahas itu bersama Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekah, Bapak Dr. Zainuddin SE MSc. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Zainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak waktunya. Ya, terima Sudah kasih. mampir di PTM. Ya, terima kasih kembali. Baik Pak. Kita bicara hari ini mengenai pasar Penayung yang kemudian rencananya akan dibangun menjadi pusat wisata kuliner Pak di situ. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal itu? Ya, secara umum pasar Penayung itu kan sudah berjalan bisnisnya, dan masyarakat sudah mendapat dampak ekonominya. Sebenarnya sah-sah saja membangun pasar kuliner, tapi secara ekonomi jadi tidak tepat, karena banyak yang harus dikorbankan, ya, baik fisik, tatanan baru bagi si pedagang yang ada di Penayung untuk dipindahkan, untuk adaptif. Dan image Penayung sekarang kan bahwa ingat ikan segar, ingat Penayung, kan gitu. Ya, sementara memang tugas pimpinan daerah untuk merencanakan hal-hal yang wah gitu untuk kuliner, tapi kenapa tidak dia pilih tempat-tempat yang kiranya bukan di tempat yang sudah dikenal, sudah ada bangunannya, sudah berjalan bisnisnya. Kalau di situ terus dibongkar, berarti tidak ada pengembangan bangunan, pengembangan daerah tidak akan terjadi. Maka sentralnya di situ-situ saja. Ya, sekarang kan terjadi beban masyarakat bagi pelaku ekonomi apabila kita pindahkan ke tempat yang lain, ya kan? Kenapa tidak rencana ini dilakukan di tempat yang baru? Kan Banda Aceh masih punya lahan yang luar biasa. Sebenarnya contoh dekatnya seperti Ulele atau dekat Ulele yang masih fresh, segar, ya, apalagi kuliner gitu kan. Sah-sah saja sebenarnya untuk membangun pasar kuliner untuk menarik wisata syariah umpamanya, kuliner syariah. Tetapi kalau pandangan saya, kalau dibangun nanti diroboh Penayungnya, nanti menghilangkan jejak kota tua di Banda Aceh. Padahal kota tua itu sendiri bakal jadi objek beberapa tahun yang akan datang. Dengan mempertahankan model kota seperti ini, akan menjadi objek bagi generasi-generasi 10 tahun yang akan datang. Itu malah jadi objek wisata histori ya Pak? Ya, histori, sejarah di situ. Sejarah di situ. Coba kita lihat di ibu kota negara.
Kota Jakarta itu dia pertahankan gedung-gedungnya seperti itu. Apa mereka tidak punya untuk membangun gedung yang wah di situ? Enggak. Itu malah menjadi daya tarik tersendiri baik masyarakat lokal atau internasional malah. Bisa jadi seperti itu. Ya. Artinya Pak, kemudian kalau kita bicara dari segi ekonomi balik ke sana, artinya PAD yang dihasilkan di Pasar Penayung hari ini itu cukup menjanjikan. Kalau akhirnya dialihkan ke wisata kuliner itu akan mengalami perubahan yang signifikan kah? Karena di pasar kuliner itu tidak bisa kita paksakan masyarakat harus berkuliner di situ, harus cari makan di pasar itu. Tidak bisa, karena kuliner itu bebas sifatnya. Ya kan, walaupun pemerintah menyediakan sarana di situ, ya kan, apalagi kita tidak menganut seperti negara-negara lain, ada tempat pemukiman tidak boleh jualan. Di Banda Aceh ini kan bebas. Nah, sebuah komplek perumahan bisa saja dia ciptakan suatu restoran mewah, kan gitu ya. Tidak bisa. Dan kalau mengharapkan PAD waktunya lama sekali. Dia pangkas sekarang, lama sekali PAD, bisa jadi beberapa periode yang akan datang. Berarti nggak akan hasilnya nggak akan hari ini? Tidak mungkin. Membangun saja kan perlu waktu. Baik. Meroboh saja perlu waktu. Ya kan? Tidak mungkin. Artinya perencanaan kota Banda Aceh itu sekupnya jangan di situ-situ sajalah. Banda Aceh ini area luas. Bisa saja mempergunakan daerah kabupaten penyangga, tetangga untuk membangun Aceh besar. Sah-sah saja kan. Jadi kalau kita roboh pembangunan sekarang, kita bangun yang baru, secara logika matematik sederhana, sebenarnya rugi. Rugi malah. Dari segi ekonomi kita rugi? Rugi. Penggunaan anggaran itu hanya berdampak di situ-situ saja. Jadi anggaran pembangunan tidak akan merata. Bangun lagi, roboh lagi gitu. Itu sederhananya logianya seperti itu, Pak? Orang awam melihat seperti itu, dan orang cerdas pun melihat seperti itu. Kalau kita suka meroboh yang ada, kita bangun kan sifatnya potong. Ibarat orang Aceh ini, kalau harga cengkeh mahal, karet dipotong, ditebang. Giliran cengkeh yang mahal, karet yang mahal, cengkeh ditebang. Kan tidak ada perluasan gitu. Oke. Artinya Pak, hari ini kemudian sudah dirubuhkan, sudah kemudian direlokasi, terus kemudian sudah ada gambar perencanaannya Pak. Kemudian bagaimana misalkan karena kan gini, pedagang-pedagang yang kemudian berjualan di Jalan Ayani itu menurut Pak Jalal itu akan dipindahkan ke sana, ke pasar ikan misalkan. Apakah kemudian itu juga akan membantu pedagang dari segi ekonomi, misalkan akan lebih rapi, salah satu alasannya misalkan? Saya melihatnya, mohon maaf, memang tugas pimpinan melakukan hal terbaik pada masyarakat ya. Kalau itu yang terjadi, saya melihatnya hanya ingin mencapai realisasi anggaran saja. Membangun pembangunan fisik dengan realisasi tinggi, ya kan? Belum, karena menciptakan pedagang betah itu tidak cukup setahun 2 tahun. Kecuali manajemen yang dipakai itu mengadopsi model transmigrasi tempo dulu. Begitu dia pindahkan orang, dia membiayai beberapa tahun. Itu ada Pak di sini? Saya tidak melihat di Banda Aceh apakah ada. Kan gitu sepertinya. Karena para langganan pun kalau di tingkat Banda Aceh ini tidak mau dia jauh-jauh ke sana. Apalagi pedagang ikan. Pedagang ikan bisa muncul pasar temporary di mana-mana, di setiap simpang jalan. Tidak akan ke sana. Pasti mereka sana yang ada lalat gitu ya. Gitu kan. Umpamanya orang Bato ada pasar Bato ada. Kemudian orang di sekitar sini ada pasar sini ya. Kecuali memang pemerintah melarang semua pasar temporary, pasar ikan harus ke sana. Itu juga bertentangan dengan hukum nantinya kan. Membatasi orang berbisnis, membatasi masyarakat menikmati kehidupannya. Menurut saya begitu. Artinya kurang tepat ya Pak kalau dalam perspektif kacamata saya yang awam, itu hendaknya belum tepat. Apalagi kalau kita kaitkan dengan keuangan kita. Kita selama ini kan mengharapkan transfer pusat saja pekerjaannya. Kita harapkan dengan keadaan ekonomi sekarang, ya kan. Apalagi berapa tahun lagi Otsus selesai Pak, mati, gitu. Dari mana?
Refleksi hari ini juga Pak Zainuddin, hari ini kan kita pandemi Pak. Iya. Lalu kemudian dengan kondisi yang ada kita mencoba bangkit. Bagaimana Bapak melihat dengan rencana hari ini misalkan yang dilakukan? Apakah kemudian tepat hari ini? Kenapa tidak dibangun? Kenapa tidak diselesaikan dulu misalkan dari segi pandeminya? Kenapa dipaksa kemudian dibangun wisata kuliner? Seperti apa Bapak melihatnya? Ya, itulah saya melihatnya bahwa dalam tanda kutip saya mengatakan tidak tepat dalam keadaan seperti ini mengusik bisnis masyarakat yang sudah mapan di situ, apalagi dengan keadaan ekonomi masyarakat yang marat-marit gitu kan. Kita robohkan situ, kemudian kita bangun yang baru, sementara prospek pasar yang kita janjikan belum tentu untuk masyarakat pembisnis itu sendiri, dan bagi calon pembeli belum tentu mau ke sana. Kan gitu kira-kira. Jadi tidak tepat sama sekali untuk saat ini. Saat ini dalam hal ini, apalagi saya tidak tertarik untuk merobohkan yang sudah ada, kita bangun yang baru, tidak tertarik. Harusnya gimana Pak? Harusnya dipertahankan kota tua itu seperti itu, dipoles sedemikian rupa, dicari lokasi lain yang bisa dijangkau oleh masyarakat untuk membangun kawasan wisata kuliner. Pak Zainuddin dan rekan-rekan, pihak akademisi pernah diundang nggak Pak? Kemudian untuk berdialog, katakanlah khususnya misalkan dalam segi pembangunan, khususnya untuk hal ini Pak? Kalau dari fakultas universitas kami tidak ada undangan yang datang untuk berdialog, untuk memberi saran atau berdiskusi ya. Tidak ada. Mungkin ya universitas yang lain mungkin. Saya nggak tahu. Baik. Ya. Bagaimana kemudian Bapak melihatnya kalau misalkan hari ini kan juga ada Pak di lokasi yang tidak jauh REK Penayung di REK. Ya. Kemudian bagaimana Bapak melihatnya? Apakah ini akan seefektif itukah misalkan REK sudah ada kemudian akan dibangun sepanjang itu kulinernya? Itulah begini. Memang ambisi kita itu ingin wah. Kita juga harus kita ukur kemampuan, ya kan? Kita ingin wah, kita ingin jadikan bentaran kali itu pandangan seperti Eropa lah, Jerman lah bahasa kasarnya. Saya rasa sejauh ini tidak efektif di kita, karena muncul di mana-mana kuliner itu akan muncul di mana-mana dengan sendirinya dan dalam tempo sesingkat akan berubah lagi pikiran orang. Contoh sekarang kedai kopi. Kedai kopi. Iya kan? Mau kuliner apa di Aceh ini? Kan harus dengan kedai kopi yang enak lezat kan? Kedai kopi sudah ada Solong, sudah ada dapur kopi, sudah ada macam-macam gitu kan? Apakah mereka mau pindah ke sana? Oke. Pasti tidak ada yang nongkrong di sana nanti. Nongkrong di sana. Kuliner apa lagi? Kuah belangong. Apa yang diandalkan kuliner kita umpamanya? Apa yang kita andalkan? Cutlem, apalagi apa kita andalkan? Bukan tidak boleh saja kita membangun peradaban kita lebih baik ke depan, terukur. Tapi perhatikan juga bahwa dampaknya, dampak ekonomi masyarakat itu sendiri. Kalau kita paksakan membangun, kita melihat dalam kacamata kita, tidak kita lihat kacamata rakyat yang sekarang marak-marit, sah-sah saja tindakan kita, kan demi kemajuan Banda Aceh, demi kemajuan ini. Tapi coba kita lihat kacamata rakyat yang sekarang ini beras bambu sehari. Ya kan? Ya, jadi pedagang-pedagang juga kalau hari ini dia tidak berdagang dengan situasi kondisi sekarang ini, banyak anak-anak yang menangis tidak bisa dapat jajan di pagi hari. Banyak anak-anak putus sekolah apabila dia harus bayar sekolah. Untung juga sekarang ada beasiswa, ya kan? Ini kira-kira. Jadi menurut saya ya kurang tepat saat ini rencana yang wah kita aplikasikan dengan keadaan pandemik seperti ini. Kurang tepat sekali. Kira-kira seperti itu. Baik Pak. Kemudian kalau Pak Zainuddin lihat lagi seperti apa yang harus dilakukan pemerintah hari ini, misalkan ini nasi sudah jadi bubur Pak, kemudian sudah direlokasi, sudah kemudian akan dibangun tingkat 2, kemudian rencana itu seperti apa harusnya solusi dari para akademisi ini Pak? Ya, sudah dirobohkan malah ya. Saya tidak melihat. Ini sudah dipagar Pak, kemudian sudah pasar dipagar untuk dirobohkan. Betul. Gitu. Beberapa atapnya juga sudah kita bisa lihat. Kalaupun kita ingin rujuk jangan robohkan, tidak mungkin lagi kan. Ya, memang ya
sebuah kebijakan pemerintah yang sudah bertekad, apapun kita kritisi dia akan melakukan. Tapi kali-kali matematik ekonomi menurut saya itu menjadi mubazir. Mubazir. Karena kenapa? Tingkat kunjungan wisata ke Banda Aceh sangat minim. Kuliner yang mana kita harapkan? Siapa bangsa pasar kita? Internasional kah? Internasional tidak mungkin. Karena kita dalam tanda kutip ya, berhubungan juga dengan apa yang kita dengunkan. Karena turis itu tidak senang dengan protokol ketat. Turis itu tidak senang dengan ini tidak bisa, ini tidak bisa. Tapi kondisi kita dipaksa seperti itu, Pak. Siapa yang datang nanti? Itu kajiannya. Itu secara dangkal kita kaji. Baik. Walaupun orang ada yang mendengungkan wisata syariah, siapa yang syariah mau wisata? Yang namanya wisata itu tanda kutip ya, tidak bisa kita terapkan syariah. Tidak bisa diterapkan syariah. Kalau kita wisata free. Coba free kita seperti apa, Pak? Kemudian free dalam artian kita harus bisa mana target kita sekarang? Target turis yang mau datang ke kita siapa? Orang-orang kaya kan orang Eropa. Orang-orang kaya kan orang Amerika. Apakah mau datang orang Amerika dengan sistem syariah ini? Ini sudah keras ya ngomongnya. Pasti pilih Bali lah dia. Pilih Lombok lah dia. Artinya kita bukan jadi pilihan, Pak Dekan? Tidak akan. Tidak akan. Walaupun kita sudah berkoar-koar, kita sudah promosi. Lama sekali berkoar-koar kita. Dan kita sempat masuk, Pak, destinasi wisata halal kita kemudian di Kementerian Pariwisata sempat masuk, tetapi kunjungannya ada nggak? Kita masuk destinasi wisata halal. Ada nggak turis meningkat datang ke kita? Ada nggak? Kan nggak ada. Buktinya ada. Artinya wisata tidak bisa diandalkan, Pak Dekan? Wisata boleh diandalkan, tapi wisata dalam konteks syariah itu menurut saya itu yang namanya wisata itu kan senang-senang. Syariah itu tidak boleh senang-senang sebenarnya. Syariah itu hidup urulnya hukum Islam. Ya kan? Kan gitu. Padahal orang ingin berwisata, orang Banda Aceh datang ke Medan ingin senang-senang. Kenapa dia cenderung orang Aceh datang ke Medan? Ingin senang-senang. Ya kan? Kalau tidak, ngapain? Transport darat paling baik di Aceh. Kenapa? Setiap akhir pekan orang Aceh menghabiskan uang ke Medan. Kenapa? Di Medan bebas. Itu logika gitu. Jangan teori seakan-akan ya syariah ini cara itu. Tidak mungkin. Orang Aceh saja kadang-kadang tidak mau berwisata ke Banda Aceh, mau berwisata ke Prapat. Ya kan? Orang Aceh pilih wisata keluar malah kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Baik. Walaupun kita berjuang agar syariah gitu kan. Agar kita bumikan syariah. Tetapi artinya jangan salah paham ya, rekan PTM ya. Jadi bahasanya bukan kita tidak syariah, Pak Dekan bukan seperti itu ya, Pak ya? Bukan, kita bumikan syariah, tetapi tidak instan. Kita harus benar-benar kita sediakan infrastruktur masyarakat sendiri, kita ajarkan syariah. Jangan sampai kita buka baju sendiri. Datang ke sini ditemukan orang Aceh tidak bersyariah malah. Baik. Itu untuk wisata syariah, Pak. Balik kita kemudian ke Benayu. Itu ya, sorry. Enggak apa-apa, Pak. Kita balik kemudian ke apa kemudian solusi yang ditawarkan oleh para akademisi, Pak, hari ini misalkan. Kalau menurut saya, karena memang sudah menjadi rencana tetap pemerintah kota sudah memagar ingin merubuhkan, saya malah tidak ke pembangunan penayungnya sekarang ingin saya tekankan. Bagaimana pedagang-pedagang yang modal kecil yang ada di penayung itu yang harus jadi target pembinaan dan pengawasan atau subsidi kepada mereka. Karena mereka akan dipindahkan ke pasar Almahirah Lamdingin kan. Mereka sebenarnya saya sarankan itu ambillah model manajemen transmigrasi waktu Pak Harto dulu. Jadi binalah dia pedagang itu selama 1 tahun 2 tahun, dijaga oleh pemerintah kota, disubsidi gitu kan. Artinya itu untuk pedagang di Almahirah itu. Baik. Yang dipindah dari penayung. Jangan mereka dilepas begitu. Jangan pencitraan, datang seminggu sekali belanja, itu enggak ada urusan seminggu sekali.
Kalau transaksi hariannya, Pencitraan itu ya Pak. kalau seminggu ada saya lihat itu istri-istri pejabat belanja di pasar Mahera. Apakah dia sanggup melakukan setiap hari seperti itu, atau hanya sesuatu rencana agar terlihat wah gitu? Ya, Jadi jangan hanya pencitraan saja ya Pak. ya biasa saja gitu ya. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah, ini jalan terus karena sudah diplot ya, sudah bangun ya, bagus. Silakan. Tapi kali-kali matematik saya dengan jumlah populasi penduduk Banda Aceh sekian itu sulit. Kalaupun berkembang hanya seperti air bah sekali saja. Buktinya tidak ada yang bertahan kuliner di kota Banda Aceh ini apabila tidak dikenal ya. Oke. Apabila tidak dikenal. Tian menteng suum Pak. Suum. Nah, kalau bahasa Aceh suum emano. Suum emano. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti kemudian Pak, rencana itu akan menjadi PAD, pendapatan asli, pendapatan daerah kemudian itu jauh Pak prosesnya, Pak, panjang. Kemudian. Panjang, tidak bisa dirasakan oleh kepemimpinan sekarang. Tidak bisa setahun 2 tahun bisa kita raih PAD. Ini hanya ambisi kemudian Bapak lihat periode masing-masing periode. Bu, itulah politik di kita ini, masing-masing tidak ingin melanjutkan rencana awal. Masing-masing punya rencana sendiri. Maka tema pembangunan itu dirubah setiap periodik. Periodik yang kira-kira banyak yang disukai ya itu aja. Tidak artinya perencanaan tidak melanjutkan apa-apa yang sudah dulu. Itu saya rasa dari tingkat paling bawah hingga pusat Indonesia modelnya begitu. Jadi kalau sudah ya sudah. Baik. Tidak dilanjutkan lagi gitu ya. Nah, harusnya melanjutkan apa yang harusnya baik ya? yang baik-baik dilanjutkan. Umpamanya dulu kalau Banda Aceh ini kan habis tsunami itu almarhum kan banyak sekali ya berbuat. Apakah ada rencana seperti itu merobohkan Pak Mawardi? Harus dijalankan mestinya. Tapi bukan berarti tidak baik bagi mereka. Kita ini orang sebagai masyarakat wajib dong kasih ide mengkritisi ya. Akademisi khususnya Bapak Padekan pula. Ya. Penting Pak idenya. Itu. Baik. Terakhir Pak, terima kasih banyak nih untuk segala ide Bapak yang Bapak berikan kepada PHTM. Ya. Terakhir Pak, solusi untuk hari inilah kita katakan yang sudah jadi, sudah direncanakan untuk dari segi ekonominya seperti apa Pak? Khususnya di Penayung. Khususnya di Penayung. Penayung dikenal dengan kota onderdil mobil ya kan? Alat mobil, ingat ikan segar, ingat Penayung dulu apalagi sentra-sentra kuliner sudah ada sebenarnya, ada REK ya. REK itu tidak bisa dibantahkan. Itu ada kawan-kawan saya dulu waktu di Jakarta itu kalau ini makan di REK katanya. Walaupun kalau dilihat siang nggak mau makan, malam enak gitu ya. Okay. Solusi sekarang untuk pemerintah Kota Banda Aceh dalam kacamata saya bahwa kembali kepada di awal dulu ketika kepemimpinan ini berjanji untuk gemilang. Gemilang dalam artian menciptakan masyarakat yang makmur ya, minimal kebutuhan pokoknya tidak melarat ya kan. Anak-anaknya bisa sekolah ya kan, ketertiban, kebersihan ya. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau proyek-proyek ambisius untuk saat ini Indonesia saja untuk ibu kota baru kadang-kadang sudah tidak jalan gitu kan. Untuk yang ambisius sah-sah saja, tetapi mohon jangan dikorbankan para wong cili. Jangan dikorbankan pedagang-pedagang yang kaki lima yang hidupnya hari ke hari sebambu-sebambu kalau yang punya modal oke lah. Ya, itu. Dan bagaimana menciptakan Aceh ini wisata tadi, wisata halal itu apa yang ada dulu diakreditasi, diawasi gitu. Apa yang ada dulu, umpamanya kawasan Blang Padang kan yang ada nggak hadir nggak pemerintah di situ memantau ya kan makanannya, jangan sampai yang namanya pedagang kan dia harus habis gitu. Nggak habis hari ini goreng lagi, besok goreng lagi. Ada nggak peraturan, ada nggak
pantauan seperti itu. Nah, itu yang penting sekarang. Itu dulu. Itu ya, Pak? dulu, yang ada dulu di manage demikian rupa. Nah, itu bagi kuah belangang juga ada pantauan lah. Citra rasanya nanti orang mau makan, orang datang itu jangan seenak perut si pedagang kan gitu kan. Itu kehadiran pemerintah harus ada untuk memantau di sudut harga juga memantau gitu. Jangan dilepaskan liberal 100%, tergantung pasar 100% kan enggak. Kita Pancasilais ya dah. Harus begitu. Jangan sampai itu kan harga terjadi antara si pembeli dengan si penjual. Jangan. Harus ada hadir pemerintah juga di situ. Itu fungsi pemerintah ya Pak? Itulah fungsinya, hadir di situ. Kualitas, price-nya ya kan harus hadir. Gitu kira-kira. Baik. Jadi solusinya apa yang ada dulu di manage, insya Allah Banda Aceh ini akan bagus gitu. Baik, tapi kalau ambisi yang diinginkan, itu banyak masyarakat yang kecewa. Baik. Banyak masyarakat kecewa. Seperti itulah kira-kira. Terima kasih banyak Pak Dekan untuk idenya. Main lagi ke PTM ya Pak. Subhanallah, bagus ya. Terima kasih. dan ini bukan mengkritisi yang tanya mana. Ini suara anak bangsa, suara rakyat ya yang ingin kita sampaikan, yang baik-baik diterima, yang tidak baik. Suara Pak Dekan terakhir Pak untuk rekan PTM, silakan Pak. Silakan. Untuk para pemirsa atau mendengar, ini hal-hal seperti ini baik sekali yang dilakukan oleh PTM, organisasi PTM itu nanti banyak diundang para pakar yang lain untuk pencerahan ya, tidak hanya ekonomi, saya rasa agama, budaya dan macam-macam. Bagus hal-hal seperti ini, apalagi di zaman sekarang itu publishing lewat IT itu menjadi sesuatu kebutuhan. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekah, Pak Zainuddin, SEMSI. Terima kasih banyak Pak. Main lagi PTM Pak. Terima kasih, kalau ada undangan lagi main lagi. Siap. Terima kasih juga rekan PTM yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah subscribe kami. Kami tunggu komen-komen yang positif yang membangun untuk PTM pastinya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai jumpa di episode berikutnya.